Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dan inspirasi dari obrolan kami dengan teman-teman bahwa pada suatu masjid jamaahnya itu hanya 30 orang. Kemudian masjid itu memberikan dan menyediakan setiap Jumatnya 50 nasi kotak. Dahsyat itu, dari 30 pesertanya menjadi 200 orang meskipun yang dibagi hanya 50. Betapa dahsyatnya pengaruh nasi kotak terhadap menambahnya jumlah jamaah dalam sholat Jumatan. Nah, teman saya itu mentertawakan gitu ya. Wah, apaan itu sholat Jumat cuma 30 orang. Itu. Nah, dari situ saya ingin menyampaikan ini berdasarkan tafsir, 4 tafsir. Ibnu Katsir, kemudian Fijilalil Quran, kemudian tafsir Hamka, kemudian tafsir Quraish Shihab. Yang pertama ya saya bacakan ini dari tafsir Ibnu Katsir. Allah mencela tindakan meninggalkan khutbah pada hari Jumat untuk mengurus barang dagangan yang datang ke kota Madinah saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri. Yakni berdiri di atas mimbar seraya berkhutbah. Demikian itulah yang disebutkan oleh para ulama kalangan tabi'in, di antaranya Abdul Aliyah, Al-Hasan, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, pernah datang satu rombongan perniagaan ke kota Madinah. Ketika itu Rasulullah tengah berkhutbah. Kemudian orang-orang mendengar khutbah itu segera keluar sehingga yang tersisa hanya 12 orang. Hanya 12 orang. Maka turunlah ayat. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab As-Sahihain dari hadis Salim. Di antara ke-12 orang yang tetap tinggal bersama Rasulullah itu terdapat Abu Bakar dan Umar. Nah, ini yang dijadikan dasar syarat sahnya sholat Jumat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah 12 orang. Mari kita ke tafsir Fijilalil Quran. Ya. Fijilalil Quran. Kita bacakan lagi. Ya. Jabir berkata, radhiyallahu anhu, ketika kami sedang sholat Jumat bersama Rasulullah, tiba-tiba datanglah kafilah datang yang membawa makanan, maka orang-orang pun menuju kepadanya. Sehingga tidak tersisa lagi bersama Rasulullah, melainkan hanya 12 orang. Hanya 12 orang, diantaranya Abu Bakar dan Umar. Maka turunlah ayat ke-11 surat Jumat ini. Jadi kalau menurut Al-Quran itu minimal 12 orang. Oke, kita masuk ke tafsirnya Hamka. Nih Hamka. Ya. Berapa orang syarat diadakan sholat Jumat? Pendapat tentang berapa orang baru sah berdiri Jumat banyak sekali. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyalinkan dalam Fathul Bari tidak kurang dari pada 15 kaul tentang itu. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwa kalau orang sudah berkumpul berdua, yang seorang sudah tentu menjadi imam,
dan bersolatlah berdua berjamaah. Oleh karena Jumat itu berjamaah, berdua pun telah berjumat. Hasan al-Bisri mengeluarkan pendapat ini. Kemudian Al-Laits dan Abu Yusuf mengatakan bertiga. Sufyan dan Abu Hanifah berempat. Rabi'ah mengatakan 12 orang. Ini 12 orang. Ya. Ada satu riwayat dari Az-Zuhri yang diterimanya dari cerita sahabat Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair yang diutus beliau jadi guru kaum Ansor ke Madinah, bahwa dia di Madinah tinggal menumpang di rumah Sa'ad bin Mu'adz. Di rumah itu dia selalu berkumpul 12 orang sepaham, dan di hari Jumat mulailah mereka melaksanakan sholat Jumat. Kemudian di dalam tafsir Hamka ini disampaikan itu ya, Imam Syafi'i terkenal dengan pendapat beliau baru wajib ini, jadi bukan syarat, baru wajib Jumat kalau bilangan orang yang menetap 40 orang banyaknya. Sekali lagi saya ulangi, Imam Syafi'i, pemirsa juga baca itu, Imam Syafi'i terkenal dengan pendapat beliau baru wajib Jumat kalau bilangan orang yang menetap 40 orang banyaknya. Ke-40-nya itu hendaklah orang balik, lagi berakal, merdeka, dan menetap tinggal di sana. Imam Syafi'i berpegang kepada hadis dari Jabir bin Abdullah yang dirawikan oleh Ad-Daruqutni, juga tersebut dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Dalailun Nubu'ah dari Al-Baihaqi. Satu hadis pula diterima dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah salah seorang Ansor yang turut dalam perjalanan Aqabah di Mina ketika mereka menerima Islam. Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik itu bercerita bahwa setelah ayahnya Ka'ab tua dan telah buta matanya, dialah yang selalu membimbing ayahnya sholat Jumat. Abdurrahman bin Ka'ab bercerita bahwa tiap-tiap ayahnya mendengar lafaz-lafaz adzan diserukan muadzin, selalu beliau mendoakan, memohonkan karunia ampunan ilahi bagi Abu Amamah. Nah ini ya, ini tafsir Hamka nih orang Muhammadiyah. Kemudian kita masuk ke tafsir Quraisy Shihab. Itu ya. Ayat di atas, maksudnya ayat 11 salat Jumat, berbicara tentang sikap sementara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hadirnya kafilah dari Sam yang dibawa oleh Dihyat ibnu Khalifah al-Kalbi. Ketika itu harga-harga di Madinah melonjak, sedang kafilah tersebut membawa bahan makanan yang sangat dibutuhkan. Tabuh tanda kedatangan kafilah di pasar pun ditabuh, sehingga terdengar oleh jamaah Jumat. Ketika itulah sebagian jamaah masjid berpencar dan berlarian menuju pasar untuk membeli karena takut kehabisan. Maka terhadap mereka ayat tersebut turun. Ada riwayat yang menyatakan bahwa hal tersebut terjadi 3 kali dan selalu pada hari Jumat. Riwayat berbeda-beda tentang jumlah. Saya ulangi lagi. Riwayat berbeda-beda tentang Jumat.
riwayat berbeda-beda tentang jumlah jamaah yang bertahan bersama Rasulullah SAW. Ada yang menyatakan 40 orang, ada lagi 4 atau 3 atau 12 orang. Bahkan ada riwayat yang menyatakan hanya 8 orang. Perbedaan riwayat inilah yang menjadi sebab perbedaan ulama tentang jumlah minimal yang harus hadir guna sahnya upacara sholat Jumat. Demikian Al-Qurtubi. Jadi Profesor Quraisyhab itu mengutip pendapat Al-Qurtubi. Saya ulangi lagi, ini dari Quraisyhab yang mengakomodir semua pendapat, ya. Maka terhadap mereka ayat ini turun. Ada riwayat yang menyatakan bahwa hal tersebut terjadi 3 kali dan selalu pada hari Jumat. Riwayat berbeda-beda tentang jumlah jamaah yang bertahan bersama Rasulullah. Ada yang menyatakan 40 orang, ada yang menyatakan 4, ada yang menyatakan 3, ada yang menyatakan 12. Bahkan ada riwayat yang menyatakan hanya 8 orang. Jadi pendapatnya berapa nih? Ada yang bilang 40, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 12. Nah, ada juga yang 8 orang. Ini Quraisyhab itu mengakomodir semua, menyampaikan semua pendapat. Syarat minimal sahnya sholat Jumat. Dari 4 tafsir ini, wahai kawan-kawan pemirsa yang budiman, terjadi perbedaan pendapat, ya, tentang jumlah minimal diadakan sholat Jumat. Saya sudah menyampaikan seluruhnya, sepenuhnya dan seutuhnya dari 4 tafsir ini. Silahkan pemirsa, ya. Jadi menurut hemat saya, kita menghargai perbedaan pendapat, jangan mentertawakan. Mentertawakan itu karena mungkin belum baca. Nah, ini 4 tafsir nih saya bacakan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jangan lupa subscribe, like, and share.